Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersyukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk selalu mengikuti kajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada bab contoh-contoh dari kekufuran. Namun sebelum kita lanjutkan daripada uraian contoh-contoh tersebut, perlu kita ulangi bahwasanya perkara-perkara yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam itu bisa dari tiga sumber. Yang pertama itu dari ucapan, kemudian yang kedua itu dari perbuatan, yang ketiga itu adalah dari keyakinan. Kemarin kita sudah jelaskan apa dalilnya. Dalilnya kemarin kalau dari perbuatan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah sujud kepada matahari dan bulan. Dan untuk dalil tentang bahwasanya kekufuran itu memang ada dari keyakinan, itu firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Jadi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan. Artinya kalau ada keraguan itu ya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Keraguan itu ada di mana? Ada di hati. Itu dalilnya kemarin. Kemudian dalilnya untuk yang ucapan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Wa laqad qalu kalimatal kufur. Jadi mereka telah mengucapkan kata-kata kufur. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka keluar dari Islam setelah mereka tadinya adalah Islam. Berarti ada ucapan yang membuat seseorang itu bisa keluar dari Islam. Jadi kita mengetahuinya, mengetahui hal-hal yang ini, contoh-contoh dari masing-masing, bukan untuk menakut-nakuti. Karena mungkin kenapa saya ulangi setiap contoh-contoh yang di situ ada contoh-contoh kekufuran, karena mungkin ada sebagian jamaah yang baru mendengar atau baru mengikuti, kemudian enggak dari awal mendengar ataupun mendengar penjelasan-penjelasan tentang contoh-contoh dari kekufuran. Akibatnya pemahamannya apa? Pemahamannya menganggap bahwasanya kita itu terlalu sedikit-sedikit kufur gitu kan. Karena tidak memulai ataupun mendengarkan pelajaran dari yang awal. Makanya saya ulangi bahwasanya kita mengetahui contoh-contoh tentang perkara yang bisa mengeluarkan dari Islam supaya kita bisa menjauhinya. Bagaimana seseorang itu bisa menjauhi kalau dia tidak mengetahui? Kita mengetahui perkara yang jelek bukan untuk dilakukannya, akan tapi supaya kita bisa menjauhinya. Banyak orang-orang yang terjerumus dalam perkara yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena dia tidak tahu. Karena dia bodoh. Makanya kita mengetahuinya supaya kita bisa menghindarinya. Kita selamat, kemudian diajarkan kepada keluarga, keluarganya juga selamat, diajarkan kepada istri, istrinya juga selamat,
kepada suami, kalau umpamanya dia tidak belajar langsung dengan kita, kemudian jadi selamat, kemudian diajarkan kepada anak, jadinya tahu, supaya bisa menjauhinya. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang yang pertama, perkara yang bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, dari keyakinan, dari hati. Di sini lanjutannya adalah atau mengingkari satu huruf yang disepakati atau ijma sebagai bagian dari Al-Quran. Termasuk ini kekufuran. Apa itu? Yaitu mengingkari satu huruf saja. Bukan dua huruf, bukan tiga huruf, apalagi satu ayat. Satu huruf saja ia ingkari. Padahal ia tahu bahwasanya ini adalah termasuk dari Al-Quran. Ini adalah kesepakatan para ulama, ini adalah Al-Quran. Kemudian dia ingkari, dia hilangkan. Ia tidak baca. Alasannya apa? Anggapannya, keyakinannya bahwasanya itu bukan dari Al-Quran. Tahu itu bahwasanya itu dari Al-Quran. Bukan tidak tahu ya. Tapi dia tahu bahwasanya itu dari Al-Quran. Satu huruf itu adalah Al-Quran. Ia ingkari. Nah, jadi maka dia bisa keluar dari Islam. Bukan sekedar menyangka ya, bukan sekedar menyangka. Di sini ingkar itu apa sih? Ingkar itu adalah keras kepala ataupun setelah tahu kemudian dia ingkari. Itu maksudnya. Bukan tidak tahu, menyangka ini bukan dari Al-Quran, bukan itu maksudnya. Kalau itu tidak menjadikan orang tersebut keluar dari Islam. Tapi tahu dia bahwasanya ini adalah huruf dari Al-Quran. Ini adalah kesepakatan para ulama, ini adalah termasuk Al-Quran. Kemudian ia tidak baca. Kenapa? Karena mengingkari. Karena dia meyakini bahwasanya itu bukan Al-Quran menurut dia sendiri, menurut hawa nafsunya dia sendiri. Padahal tahu bahwasanya itu adalah termasuk Al-Quran. Menambahinya, mengurangi huruf yang disepakati oleh para ulama bahwasanya itu adalah Al-Quran. Kemudian atau menambah, ini kebalikan dari tadi. Kalau tadi kan mengurangi, ini menambah satu huruf di dalam Al-Quran yang telah disepakati ijma' ulama bahwa ia bukan bagian dari Al-Quran, dengan keyakinan bahwa itu bagian darinya secara inad, keras kepala. Kalau yang pertama mengurangi satu huruf. Dia tahu huruf tersebut dari Al-Quran. Satu huruf, bukan dua huruf. Bukan tiga huruf. Satu huruf saja. Apalagi dua huruf. Apalagi tiga huruf. Apalagi satu ayat. Tahu bahwasanya itu dari Al-Quran. Ia ingkari. Dia ingkari. Ingkari itu berarti tahu dia. Maka dia keluar dari Islam. Beda kalau umpamanya nggak tahu. Kalau nggak tahu, menyangka bahwasanya itu tidak ada dalam Al-Quran. Tidak tahu. Maka tidak keluar dari Islam. Kemudian begitu juga sebaliknya menambah huruf, satu huruf yang itu sepakat para ulama itu bukan dari Al-Quran. Tahu itu bahwasanya itu bukan dari Al-Quran. Ditambah ya, ditambah, maka juga bisa keluar dari Islam. Jadi dia menambahinya itu inad. Inad itu apa? Dia mengingkari setelah mengetahui. Keras kepala. Jangan ditambahin. Ini bukan dari Al-Quran, ditambahin. Maka menambahinya karena inad, karena keras kepala, maka dia bisa keluar dari Islam. Beda kalau menambahinnya itu karena memang bodoh, dia tidak tahu bahwasanya itu dianggapnya termasuk dari Al-Quran. Menganggapnya begitu karena bodoh, maka tidak keluar dari Islam. Tentu tetap berdosa orang tersebut. Harusnya bertanya dan belajar.
tentang bahwasanya itu adalah bukan dari Al-Quran. Jadi begitu. Jadi mengurangi, menambahi Al-Quran dengan satu huruf saja yang sudah disepakati oleh para ulama itu menjadi Al-Quran, itu adalah salah satu huruf Al-Quran, atau bukan dari salah satu huruf Al-Quran, sudah sepakat dan tahu siapa yang tahu, orang yang membacanya, maka orang tersebut bisa keluar dari Islam. Gitu. Jadi ini adalah sekedar contoh supaya kita berhati-hati. Jadi bukan karena dia mengingkari itu karena bodoh. Oh, bodoh. Atau karena apa ya? Karena tahsinul qiraah. Tahsin, memperbaiki bacaan. Biasanya bacaannya itu seharusnya pendek, itu apa? Dibaca panjang. Seharusnya pendek, dibaca panjang. Itu kan menjadikan panjang itu menjadi satu huruf. Menjadikan satu huruf. Tapi kan itu bukan karena mengingkari. Menambahi satu huruf yang itu tidak ada dalam Al-Quran. Kan begitu. Karena bodoh, karena ingin belajar membaca Al-Quran dengan baik. Nah, biasanya kan begitu. Jadi seharusnya bacaan tersebut itu pendek, dibaca panjang. Lah, dibaca panjang itu mengakibatkan seperti halnya satu huruf. Kayak seperti umpamanya Adam. Adam. Adam itu kan panjang. Karena memang di situ ada hamzah-hamzah. Ada dua hamzah. Adam. Begitu. Kalau umpamanya dibaca Adam, yang dimaksud itu adalah Adam, dibaca Adam, yang dimaksud itu adalah Adam, yang ada hamzah duanya, berarti kan menghilangkan huruf. Tapi dia tujuannya apa? Tujuannya itu untuk tahsinul qiraah. Masih dalam tahap pembelajaran. Masih tahap pembelajaran untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, bukan mengingkari. Nyatanya kalau umpamanya dibenarkan gurunya, ya mengikuti. Orang yang seperti ini ya enggak. Bukan itu yang dimaksud. Bukan yang itu yang dimaksud di sini. Begitu juga kalau orang tersebut itu mengurangi ataupun menambah sesuatu huruf yang disepakati oleh para ulama itu adalah tidak ada dalam Al-Quran. Menambah berarti ya memanjangkan bacaan seperti memanjangkan bacaan bacaan dalam satu huruf ayat dalam Al-Quran yang itu seharusnya tidak panjang dibaca panjang. Itu kan mengakibatkan penambahan huruf. Tapi biasanya orang yang memanjangkan ayat ataupun huruf dalam ayat Al-Quran yang seharusnya dibaca pendek, itu kan bukan ingkar dia. Bukan ingkar, tapi untuk latihan, dalam tahap latihan. Dalam tahap supaya bacaan dalam Al-Quran itu bagus. Nyatanya kalau diberitahu, oh, ini bukan panjang, ini jangan dibaca panjang, dia mengikuti. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah memang tahu, kemudian mengingkari tentang bahwasanya ini tidak termasuk dalam Al-Quran, atau mengingkari bahwasanya ini tidak termasuk dalam Al-Quran. Jadi seperti menambah satu ayat, padahal ulama mengatakan ini bukan pada Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran, seperti itu. Ingkar dengan menambahinya atau mengurangi, padahal ulama mengatakan bahwa ia tahu bahwasanya ini ada pada dalam Al-Quran, maka juga bisa membuat orang tersebut keluar dari Islam. Kemudian yang berikutnya itu adalah mendustakan seorang Rasul, merendahkan atau mengecilkan namanya, mendustakan seorang Rasul. Ini adalah Rasul. Nabi Adam alaihissalam itu nabi dan Rasul. Ada yang menganggap bahwasanya Nabi Adam itu bukan Nabi dan Rasul. Padahal mereka tahu
kesepakatan para ulama udah dibilangin bahwasanya Nabi Adam itu adalah nabi dan sekaligus rasul. Ngeyel, ngingkari. Karena menurut dia, kata jamaah-jamaah mereka, tidak ada yang namanya Nabi Adam, tidak ada namanya Rasul Adam katanya. Maka orang tersebut itu juga keluar dari Islam. Atau merendahkan itu maksudnya di sini adalah menisbatkan, mensifati Nabi dari Nabi Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Seperti mensifati Nabi Nabi Yusuf alaihissalam itu katanya berkeinginan zina. Itu juga itu mensifati, merendahkan Nabi Allah Subhanahu wa taala dengan menyifati mereka dengan sifat-sifat yang tidak layak. Kenapa? Karena tentu para nabi-nabi Allah itu adalah qudwah. Mereka itu adalah panutan. Kalau panutan itu derajatnya lebih tinggi dari yang lain. Mereka itu teristimewa daripada yang lain. Mereka itu lebih utama dalam segala hal daripada yang lain. Bentuk fisiknya, suara mereka, rupa mereka, sifat mereka, itu tentu lebih unggul, lebih utama daripada yang lain. Kalau manusia biasa kita mempunyai sifat-sifat yang jelek, tentu mereka itu adalah orang-orang yang dijauhkan dari hal-hal tersebut. Karena itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullam faddalna 'alal 'alamin." Setiap dari mereka diutamakan oleh Allah dari sekian alam. Itu tadi maksudnya bahwasanya kalau manusia biasa mempunyai sifat-sifat yang jelek seperti mencuri, seperti berzina, tentu mereka tidak. Tentu mereka itu dijauhkan dari hal tersebut. Makanya kalau ada orang menyifati mereka dengan sifat-sifat seperti manusia biasa seperti kita ini, yaitu menyifati mereka dengan berkeinginan zina, maka itu namanya merendahkan. Maka bisa keluar dari Islam. Atau mengecilkan namanya dari dalam gramatika bahasa Arab ada namanya taswir. Kalau kita umpamanya membaca namanya saya Raqib, itu menjadi Ruqaib, Fu'ail. Itu dalam bahasa Arab itu begitu. Ada tata cara di sana mungkin yang belajar ilmu nahwu itu disebutkan kalau fiilnya itu adalah sulati, maka nanti mengikuti wazan fu'ailun. Fu'ailun dalam bahasa Arab begitu. Jadi abdun ubaid umpamanya, ubaid seperti begitu. Itu. Taswir itu namanya taswir. Taswir itu ada karena mahabbah, karena seseorang itu sangat cinta dengan yang lain, entah itu dia itu adalah saudaranya, entah itu anaknya, kadang diberi nama khusus. Salah satunya memakai namanya taswir. Jadi seperti Abdun menjadi Ubaid, Raqib, Ruqaib umpamanya begitu. Jadi ada tujuannya itu adalah untuk litahabbub, artinya kasih sayang, ada untuk litahqir, untuk apa? Mengecilkan derajatnya, meremehkan, merendahkan. Kamu itu tidak ada apa-apanya. Kalau bahasa kita kan begitu. Tapi di sana bisa disingkat menjadi taswir. Tujuannya begitu. Itu nanti kalau yang ditaswir itu adalah nama Nabi. Kalau tujuannya adalah menghina, mentaswir dengan mengucapkan seperti itu, seperti umpamanya ada seorang mengatakan Musa menjadi Muwaisa, Isa menjadi Awaisa, Uwais, Fuail, begitu. Maka karena dia tujuannya adalah menghina, maka bisa keluar dari Islam. Hati-hati hal yang semacam ini. Tapi kalau umpamanya
tidak tujuannya untuk menghina, karena memang tujuan tazkir itu ada kalanya menghina, mengecilkan, merendahkan, mengecilkan itu ada kalanya karena memang senang, sangat senang sama dia. Maka kalau tujuannya bukan karena menghina, maka tidak keluar dari Islam, akan tapi tetap berdosa. Karena itu adalah nama Nabi. Itu kewajiban kita harus tahu. Sampai yang nama Nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak boleh apa? Tidak boleh sembarangan kita. Jadi kalau yang dimaksud Musa itu adalah Nabi Musa, Isa yang dimaksud itu adalah Nabi Isa alaihissalam, maka kalau mentaswir, kalau tujuannya itu adalah menghina, maka itu bisa keluar dari Islam. Tapi kalau tujuannya niatnya itu adalah karena cinta, maka tetap haram. Kalau yang dimaksud itu adalah Nabi Musa ataupun Nabi Isa atau nabi-nabi yang lainnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah membolehkan kenabian atau diangkat menjadi nabi bagi seorang setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi termasuk dari kekufuran bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam adalah apa? Memperbolehkan kenabian setelah Nabi Muhammad SAW. Ada orang mengaku nabi, dia membolehkannya, mengiyakannya, mengakuinya. Maksudnya di situ adalah membolehkannya turun wahyu setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bisa keluar dari Islam. Maksud daripada mengakui kenabiannya, membolehkan kenabiannya, itu adalah mengakui bahwasanya turun wahyu kepadanya setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Beda kalau umpamanya ada nabi yang turun, seperti Nabi Isa alaihissalam. Itu kan nanti dia seorang nabi, dia mengaku nabi dan kita wajib untuk meyakininya bahwasanya itu nabi turun dari langit. Tapi apa? Tapi turunnya wahyu itu kan sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hal yang seperti itu yang enggak apa-apa. Bahkan kita harus meyakini bahwasanya itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi yang dimaksud di sini yang keluar dari Islam adalah membolehkan, mengiyakan kenabian seorang nabi setelah seorang yang mengaku nabi setelah baginda Nabi Muhammad SAW, setelah Nabi Muhammad SAW, artinya membolehkan, mengiyakan turun wahyu kepadanya setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Itu maksudnya. Membolehkan kenabian setelah baginda Nabi SAW. Maksudnya adalah membolehkan turun wahyu, mengiyakan, mengakui turun wahyu kepada seseorang setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Beda kalau umpamanya turunnya wahyu itu sebelum baginda Nabi, seperti Nabi Isa alaihissalam nanti turun dan dia mengaku Nabi dan kita wajib untuk mengakuinya sebagai seorang Nabi harus. Tapi kan turunnya wahyu kapan? Sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi harus tahu seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu contoh-contoh dari keyakinan. Sampai di sini contoh dari keyakinan. Kalau yang namanya contoh itu tidak terbatas pada yang ditulis saja. Masih banyak. Intinya apa? Kita belajar ilmu akidah ini, intinya menjaga keyakinan kita. Jangan macam-macam keyakinan tersebut. Larikan kepada syariat. Jangan mempunyai keyakinan-keyakinan yang bermacam-macam yang kita tidak mengetahuinya. Supaya kita belajar dan mengetahuinya dan bisa mengendalikannya. Tujuannya begitu, nggak ada lagi. Supaya kita selamat dari keyakinan, selamat daripada perbuatan, selamat daripada ucapan. Itu tujuannya. Jadi di sini bukan pembatasan. Contoh-contoh dalam kitab Al-Mukhtasar, karya Syekh kita, Syekh Abdullah Al-Harari, rahimahullahu rahmatan wasi'ah, itu adalah pembatasan di sini tujuannya bukan untuk membatasi,
penulisan di sini bukan untuk membatasi, tapi tentu kita tahu bahwasanya masih banyak contoh-contoh yang lain. Tujuannya supaya kita itu terhindar, supaya kita itu selamat, supaya kita itu tidak mempunyai keyakinan-keyakinan yang macam-macam. Kalau kita tidak tahu, maka sebaiknya kita harus tanyakan kepada yang tahu, ataupun nggak usahlah kita meyakini sesuatu yang kita tidak tahu tersebut. Takutnya begitu. Takutnya nanti bisa berbahaya bagi kita sekalian. Itu tujuannya. Jadi bukan menakut-nakuti, akan tetapi sebaliknya supaya kita itu terhindar daripada perkara-perkara yang bisa menyebabkan orang tersebut itu berdosa. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau menyebabkan orang tersebut itu jatuh ke dalam neraka selamanya. Itu tujuannya begitu. Makanya kata para ulama mengatakan araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk melakukannya, akan tetapi supaya kita bisa menjauhinya. Begitu. Kemudian contoh yang kedua, yaitu bagian kedua adalah ridah perbuatan. Perkara yang bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam karena perbuatan. Apa dalilnya? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Itu dalilnya. Seperti sujud kepada berhala atau matahari, baik dengan tujuan ibadah atau bukan. Ada seseorang itu sujud kepada matahari, sujud kepada bulan, sujud kepada pada api. Maka baik tujuannya itu adalah beribadah seperti halnya kita sujud kepada Allah, itu kan artinya ibadah, itu kan ghayatul tadzallul, ghayatul khusyu'i wat tadzallul, yaitu puncak kerendahan diri. Apa artinya? Meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya hanyalah Allah yang menciptakan. Ketika kita beribadah, ketika ada seseorang tersebut itu sujud kepada berhala, sujud kepada matahari, sujud kepada bulan, sujud kepada api, maka dia keluar dari Islam. Baik dia itu tujuannya beribadah atau tidak. Baik dia itu tujuannya hanya menghormati umpamanya atau tidak. Karena sudah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kepada selain manusia. Tidak ada perincian. Tidak ada perincian. Maka kalau sujud, maka dia keluar dari Islam. Kalau sujud kepada manusia dengan niat beribadah kepadanya seperti sujudnya sebagian orang yang bodoh kepada sebagian guru yang sufi. Guru-guru yang mengaku sufi, ini bukan sufi beneran. Dengan tujuan beribadah kepada mereka, maka ketika itu sujud tersebut adalah kekufuran. Dan itu bukan dengan tujuan beribadah. Dan jika bukan dengan tujuan beribadah kepada mereka, maka itu bukan kufuran tapi haram. Kalau manusia sujud kepada manusia yang lain, maka ini ada perinciannya. Perinciannya apa? Kalau sujudnya tersebut itu tujuannya beribadah, seperti halnya dia beribadah kepada Allah, seperti halnya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwasanya hanyalah Allah yang menciptakan. Ketika sujud itu kepada manusia, maka bisa keluar dari Islam. Tapi kalau umpamanya sujudnya itu hanya menghormati, kalau orang-orang dulu biasanya kan begitu, saking takzim atau menghormatinya dia sujud. Tapi ini dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu agama. Saking mengagungkannya, menghormatinya guru-guru mereka itu bersujud. Orang-orang yang seperti ini, manusia sujud kepada manusia yang lain, tujuannya adalah menghormati, maka tidak keluar dari Islam, akan tetapi itu berdosa. Itu adalah haram. Karena apa? Karena sujud ini, sujud tujuannya adalah menghormati, bukan menyembah, bukan beribadah. Itu pernah disyariatkan kepada nabi-nabi
sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sujud kepada manusia itu ada perincian. Kalau tujuannya manusia, sujud kepada manusia, itu ada perincian. Kalau tujuannya adalah beribadah seperti halnya dia sujud kepada Allah, maka dia keluar dari Islam. Tapi kalau tujuannya adalah menghormati seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang mengaku sufi, tapi dia memang tidak mempunyai agama, tidak mempunyai ilmu agama, tidak belajar agama, maka orang tersebut karena tujuannya adalah menghormati, maka tidak keluar dari Islam, akan tapi itu berdosa. Karena ada pernah cerita sedikit, ada sahabat namanya Mu'adz bin Jabal datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia sujud di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah menghormati. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hal tersebut? Kata Nabi, la taf'al, jangan kamu lakukan. Lau kuntu amuru ayyasjada la ahadan ayyasjuda li ahadin. Lau kuntu amuru ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Begitu. Artinya bahwasanya seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seorang yang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang perempuan untuk sujud kepada suaminya, karena agungnya hak-hak seorang perempuan kepada suaminya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan laqad kafarta, kamu telah keluar dari Islam, enggak. Tapi apa? Dia mengatakan la taf'al, jangan, itu tidak boleh, itu haram, begitu, itu berdosa. Itu adalah berdosa. Jadi tidak boleh manusia sujud kepada manusia yang lain meskipun itu tujuannya adalah menghormati, berdosa. Bahkan lebih parah kalau nanti sujudnya manusia ke manusia yang lain itu tujuannya itu adalah apa? Tujuannya adalah beribadah, maka bisa keluar dari Islam. Tapi kalau sujud kepada selain manusia, maka tidak ada perincian. Sujud kepada rembulan, sujud kepada matahari, sujud pada api, sujud pada berhala, baik tujuannya ibadah ataupun tidak, kita tidak akan menanyakan kepada mereka, kamu niatnya apa tadi sujud kepada berhala? Kita katakan bahwasanya mereka telah keluar dari Islam. Tapi kalau sujudnya kepada manusia, baru ini adalah diperinci. Baru ada perincian. Ini baru ada perincian. Jadi gitu. Itu adalah contoh daripada kekufuran, perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam dari perbuatan. Sekali lagi, contoh itu bukan membatasi. Masih banyak yang lain. Jadi tujuan kita menyebutkan di sini bukan menakut-nakuti, sekali lagi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah supaya orang tersebut itu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jelek yang kita jelaskan itu. Karena banyak orang yang melakukan sesuatu yang ia tidak menginginkannya, karena ketidaktahuannya dia mengerjakannya. Karena ketidaktahuannya dia mengerjakannya. Makanya kita mengetahui kejelekan itu bukan untuk melakukannya, akan tapi supaya kita bisa menjauhinya. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, contoh yang ketiga yaitu dari ucapan. Dan ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat-sangatlah banyak, tidak terhitung dari ucapan tersebut. Bagian yang ketiga adalah riddah perkataan. Bagian ini sangat banyak dan tidak terhitung. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Itu sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsaru khotoya ibni Adama min lisanihi." Kebanyakan kesalahan dari manusia itu dari apa? Dari ucapannya. Jirmuhu sohirun wa jurmuhu kabirun. Bentuknya kecil, tapi akibatnya ditimbulkan dari ucapan tersebut sangat banyak. Lisan. Kemarin kita sudah jelaskan berapa banyak contoh orang satu keluarga dengan yang lain saling bunuh, naudzubillah, saling berjauhan, saling tidak menyapa. Karena apa? Karena lisan. Karena ucapan. Kadang sudah benar diberitahukan, yang menerima salah tanggap. Kadang juga bahkan ini lebih banyak, suruh menyampaikan satu kata yang disampaikan dua kata, ditambah-tambahin sehingga yang mendengar tidak terima. Akibatnya itu satu kampung saling berperang, satu kampung saling bermusuhan. Itu karena apa? Karena ucapan. Karena ucapan. Maka para ulama mengatakan orang yang mempunyai akal yang cerdas itu sebaiknya memperbanyak diam. Memperbanyak diam. Alaika bitulis somti ya sahibal hijah. Jadi hendaklah kamu yang mempunyai akal yang cerdas, sehat, memikirkan tentang akhirat, itu memperbanyak diam. Litas selamat di dunia wa yaumal qiyamah. Supaya kamu selamat di dunia dan di hari akhirat. Di dunia jelas, kalau orang banyak diam, yang lainnya sekelilingnya itu tidak ada kata-kata atau tidak ada sedikit pun rasa yang untuk memusuhi dia, karena dia adalah seorang pendiam. Karena dia adalah seorang pendiam, nggak banyak musuhnya. Tapi kalau banyak kata di sana berkata, di sini berkata lain, banyak kata lah, banyak kan contohnya tidak perlu kita contohkan, kalian semua tentu paham banyak orang yang seperti itu dan tidak sulit untuk menemukan orang-orang yang seperti itu. Banyak orang-orang yang melakukan seperti itu, banyak kata sehingga banyak musuhnya di dunia. Tidak selamat, bahkan mengakibatkan pembunuhan, bahkan mengakibatkan harta bendanya hilang. Itu di dunia. Belum di akhirat nanti. Belum di akhirat nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih apalagi kalau dengan ucapan tersebut membuat orang tersebut keluar dari Islam. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kita mengetahui hal-hal ini sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti, akan tapi rasa sayang kita semuanya kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Supaya yang diajarkan oleh ulama-ulama dulu, yang itu dari baginda Nabi Muhammad SAW, benar-benar diajarkan kepada yang lain. Ini adalah rasa kasih sayang kita semuanya kepada sesama muslim, supaya kita semuanya selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Itu. Jadi karena perkataan ini adalah contoh tentang sebagian perkataan itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Dan sekali lagi perkataan tersebut itu kalau dia kekufuran, maka dia bisa mengeluarkan seseorang dari Islam dengan sendirinya tanpa dicampur dengan yang lain. Tanpa dicampur dengan niat. Seperti kemarin kita jelaskan. Tanpa dicampur dengan perbuatan, enggak. Sekedar ia mengatakan perkataan kufur. Kemarin kita jelaskan kufurnya itu memang faham dia tentang makna kekufuran tersebut. Makna yang ia ucapkan itu adalah kufur, baik tahu hukumnya atau tidak. Kemudian ia kehendaki sengaja, artinya bukan sabkul lisan, bukan salah lisan, salah ucap, bukan karena itu, maka bisa keluar dari Islam meskipun dalam hatinya dia tidak ingin untuk mengucapkannya. Dia tidak ingin tidak ridho istilahnya,
terhadap apa yang ia ucapkannya. Meskipun begitu, tapi ia kehendaki untuk mengucapkannya, bukan salah lisan, bukan salah ucap, bukan. Memang ia kehendaki dan paham dia terhadap ucapannya, maka bisa keluar dari Islam. Kemarin sudah kita jelaskan. Di antaranya adalah bila seseorang memanggil seseorang muslim dengan panggilan wahai kafir. Nauzubillah. Ini kan banyak kan sekarang. Baik itu adalah tujuannya memang serius ataupun bergurau. Ada orang muslim yang lain tahu bahwasanya dia adalah muslim, dipanggilnya kafir. Nauzubillah. Kemudian memanggil muslim yang lain Yahudi. Memanggil dia orang Yahudi, dia orang kafir. Atau Nasrani, atau orang yang tidak beragama, ateis umpamanya, kan tidak beragama kan? Memanggil orang lain tersebut dengan maksud bahwa orang yang ia ajak bicara agamanya itu, yaitu agama Islam, agamanya yaitu Islam, dia anggap sebagai kekufuran atau agama Yahudi atau Nasrani atau bukan beragama. Jadi ketika dia mengatakan ataupun memanggil temannya, naudzubillah, padahal tahu dia adalah muslim, bergurau dia menganggap bahwasanya dia itu adalah memanggilnya dengan orang Yahudi. Sekedar ucapan saja, memanggil dia orang Nasrani. Sekedar ucapan saja. Tapi dengan ucapannya itu tujuannya apa? Bahwasanya orang tersebut itu bukan apa? Bukan Yahudi, bukan Islam, memang Yahudi. Begitu dengan ucapannya tersebut, bukan menyamakan sifat-sifatnya dengan orang Yahudi, bukan. Kan kalau orang-orang yang bukan Islam, orang Islam yang kelakuannya sempurna itu kan orang yang tidak mudah memukul, ya kan begitu. Kemudian melihat seseorang tersebut itu mudah mukul kepada yang lainnya. Kemudian dipanggil dia dengan Yahudi karena dia beranggapan bahwasanya perbuatan tersebut itu adalah perbuatan orang Yahudi, bukan Islam. Tujuannya begitu, bukan bermaksud meyakini bahwasanya dengan ucapannya Yahudi dia adalah bukan Islam, dia adalah Yahudi, bukan itu. Bukan maksudnya adalah dengan ucapannya memanggil orang lain yang itu Islam itu Yahudi, itu adalah orang itu Yahudi, bukan Islam, bukan itu. Nah, maka kalau umpamanya tujuannya adalah orang tersebut itu menyamakan sifatnya, maka tidak keluar dari Islam. Jadi saya ulangi lagi, termasuk dari contoh kufur yang itu dari ucapan adalah memanggil orang muslim saudaranya dengan panggilan Yahudi ataupun Nasrani ataupun orang yang tidak beragama. Seperti apa orang yang tidak beragama? Kan ateis kan? Memanggilnya itu memang bermaksud bahwasanya dia itu bukan Islam, begitu maksudnya. Yaitu ya Yahudi, ya Nasrani, ataupun ateis itu kan tidak beragama. Maka orang tersebut itu keluar dari Islam. Beda kalau dia memanggil orang lain yang Muslim, itu tujuannya adalah menyamakan sifat. Sifat dia itu sama dengan sifat orang yang bukan Islam. Orang Islam itu adalah orang yang kasih sayang kepada sesama, tidak mudah memukul. Itu adalah kelakuan orang Muslim yang sempurna. Kalau ada orang yang suka memukul dan lain sebagainya, kemudian ada yang lain melihat, kamu ini Yahudi, mengatakan begitu. Tapi maksudnya apa? Maksudnya menyamakan perbuatannya itu dengan orang Yahudi. Karena Islam yang sempurna itu tidak suka memukul. Kamu kan suka memukul. Ini kelakuan orang Yahudi ini. Kalau tujuannya begitu, maka tidak keluar dari Islam. Tapi tentu berdosa. Berdosa. Tidak keluar dari Islam. Karena tujuannya bukan mengatakan dia itu bukan Islam. Tapi menyamakan sifatnya itu adalah sifat orang Yahudi. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harga Islam itu adalah di atas segala-galanya. Kita harus menghormati yang lain karena Islam. Jadi anggap Islam itu adalah sesuatu mutiara yang tidak tertandingi. Artinya
kalau kita mempunyai rasa permusuhan dengan yang lain, mempunyai rasa iri dengki dengan yang lain, maka yang harus kita lihat saudara kita itu adalah Islam. Itu adalah Islam, itu adalah saudara saya. Artinya apa? Kalau saudara saya itu berarti kalau Islam itu kal jasadil wahid. Seperti halnya tubuh satu. Artinya kalau satunya itu sakit, yang lainnya juga merasakan sakit. Jangan karena hawa nafsu menjadikan seseorang karena hawa dengki, rasa dengki dan lain sebagainya kepada yang lain. Keislaman seseorang itu tersembunyi, tertutupi, sehingga yang ditampakkan apa? Yang ditampakkan itu rasa dengkinya, menuruti hawa nafsunya. Sehingga hilang, seakan-akan keislaman saudaranya itu sudah hilang. Padahal Islam itu lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. Itu yang harus kita perhatikan bersama ketika seseorang mempunyai permusuhan kepada yang lain. Kalau itu masih Islam, kalau masih atas nama Islam, maka kedepankan Islamnya. Ada umpamanya, dia itu dengki karena apalagi karena dunia. Kemudian menjadikan dia itu buta segalanya. Artinya menganggap bahwasanya seakan-akan dia bukan Islam, sehingga saling bunuh. Karena itu tadi, karena dia tidak menganggap bahwasanya Islam itu adalah di atas segalanya. Tidak menganggap, tidak mengerti, atau bahkan tidak mengerti. Kalau mengerti bahwasanya Islam itu lebih tinggi dari yang lain, dikesampingkan yang namanya dengki, dikesampingkan yang namanya hasud, dikesampingkan yang namanya balas dendam, dan lain sebagainya. Karena sama-sama Islam. Karena sama-sama Islam. Jadi kalau sudah begini, kalau mengerti, maka kita mudah untuk mengendalikan hawa nafsu. Kalau tidak begitu, khawatir apalagi yang namanya mulut. Karena keislamannya itu udah tertutup dengan hawa nafsu, syaitan, sehingga apa? Cacian, makian, lebih-lebih naudzubillah kalau menjadikan orang tersebut itu bisa keluar dari Islam. Jadi ini kegunaan kita itu mengaji. Kegunaannya adalah bisa mengendalikan hawa nafsu kita, saling menasehati. Ini kan saling menasehati. Saya, para jamaah sekalian, saling menasehati karena rasa kasih sayang kita sesama orang muslim, supaya kita selamat, jamaah selamat, saudara-saudara kita yang lain selamat dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan orang tersebut itu menyesal selamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang berikutnya itu adalah contoh daripada kekufuran yang itu dari ucapan, itu adalah menghina salah satu nama Allah, atau janjinya, atau ancamannya. Hal itu dilakukan oleh seorang yang tidak samar baginya tentang penisbatan hal tersebut kepada Allah. Dia tahu bahwasanya ini adalah janji Allah. Janji Allah apa kepada orang mukmin? Akan menyediakan surga yang sangat nikmat di sana. Itu kan janji Allah kepada orang mukmin. Kemudian ada orang mengatakan, itu hayalan saja. Na'udzubillah. Atau ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, mati dalam keadaan kafir, bahwa dia akan mati dan akan disiksa selamanya. Dia tidak akan mati, maksudnya di akhirat nanti, dan akan hidup selamanya dan penuh dengan siksaan. Siksa yang sangat pedih, sangat pedih. Kemudian apa ucapannya? Itu hanyalah mimpi. Na'udzubillah. Itu kan berarti apa? Berarti menghina terhadap janji Allah kepada orang mukmin, menghina, merendahkan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mukmin, ataupun sebagian orang-orang yang mukmin yang berbuat dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Sekali lagi, para jamaah sekalian, tujuan kita tidak ada lain kecuali saling mengingatkan antara satu dengan yang lain,
Dan ini supaya tidak berhenti kepada kita. Tapi sekali lagi kita berdakwah itu harus sopan santun. Ada rasa kasih sayang dalam hati kita tentang kalau orang tersebut tidak mengikuti ataupun mengikuti hawa nafsu umpamanya. Kan sayang, kasihan dia. Apalagi sampai ada kata-kata perbuatan keyakinan yang menyebabkan dia itu menurut ilmu kita bisa keluar dari Islam. Kan kasihan, meninggal kemudian selamanya ada di neraka. Makanya apa? Ketika kita menasihati ibu kita, menasihati bapak kita, adik kita, saudara kita, istri kita, masyarakat kita, maka itu harus lemah lembut, harus didahulukan bahwasanya kita harus kasihan kepada mereka. Kasih sayang kita kepada mereka. Supaya nanti yang kita sampaikan itu juga diterima oleh mereka. Bukan, sekali lagi, bukan menakut-nakutin. Karena banyak orang yang terjatuh pada sesuatu yang seandainya ia tahu tidak mau jatuh ke hal yang ia tidak mau untuk jatuh itu. Seandainya tahu, maka itu tidak menjadi syarat, tidak menjadi alasan begitu. Sesuai dengan apa yang telah kita jelaskan. Nah, sebelum kita tutup, akan saya bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, apakah jatuh ridha bagi seseorang yang mengingkari basmalah sebagai ayat pertama dalam suratul Fatihah? Bagaimana hukum doa tertentu seperti nasalullahal alfiyah, nas'alullaha, begitu ya, alfiyah, dalam selesai baca surat Al-Qari'ah, dijadikan kebiasaan bahkan dalam sholat. Bagaimana hukum doa tertentu seperti apa ini? Afiyah. Nas'alullaha al-afiyah gitu ya. Dalam selesai baca surah Al-Qari'ah dijadikan kebiasaan bahkan dalam sholat. Bagaimana dengan hukum sesaji seperti sedekah laut dengan tumbal kepala kerbau? Untuk yang pertama, bismillah, kita ada seseorang mengingkari. Tadi kan dijelaskan bahwasanya ada seseorang mengingkari satu huruf saja, apalagi dua huruf. Yang disepakati oleh para ulama bahwasanya itu termasuk Al-Quran. Disepakati. Tapi kalau tidak disepakati, termasuk apa? Termasuk Bismillah dalam Al-Fatihah, itu ulama tidak sepakat. Itu ya tidak, yang dimaksud di sini dia mengingkari sesuatu yang disepakati keberadaannya atau tidak adanya. Kalau dalam Bismillah sebagai ayat dalam Al-Fatihah, setahu saya itu tidak sepakat para ulama. Ada yang mengatakan tidak termasuk. Kalau nggak salah Imam Malik salah satunya tidak menganggap bahwasanya Bismillah itu termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Maka ya tidak keluar dari Islam. Karena itu tidak disepakati. Yang dimaksud di sini adalah udah disepakatin. Beda kalau tidak tahu. Gitu. Jadi kembali kepada dirinya. Dan perkara tersebut itu disepakati atau tidak. Meskipun disepakati ya. Disepakati, tapi nggak tahu, hanya menyangka saja bahwasanya ini tidak, umpamanya. Maka dia juga tidak keluar dari Islam. Ayat ini menyangka bahwasanya ini bukan termasuk dalam ayat Al-Quran. Tidak tahu, karena tidak tahu, sungguh-sungguh tidak tahu, maka ya tidak keluar dari Islam. Makanya tadi kan tidak samar baginya. Artinya dia tahu itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukum doa tertentu seperti Allah al-afiyah dalam selesai baca surah Al-Qari'ah? Ya enggak apa-apa.
nggak apa-apa. Jadi kembali kepada dirinya. Itu tadi contohnya apa? Contoh tentang keyakinan. Nah, jadi dikembalikan kepada keyakinannya. Orang meskipun terbiasa dalam membaca itu setelah surat Al-Baqarah ataupun Al-Waqiah dan yang lain-lainnya, dia kan tidak meyakini bahwasanya itu termasuk bagian dari Al-Qur'annya, nggak apa-apa. Bagaimana dengan hukum sesaji seperti sedekah laut dengan tumbal kepala kerbau? Ini ulama mengatakan bahwasanya kalau keyakinannya itu tidak sampai sujud kan, tidak ada sujud kan, orang tersebut kalau keyakinannya itu adalah bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala mendatangkan manfaat ataupun mendatangkan bahaya, bisa keluar dari Islam kalau keyakinannya begitu. Tapi kalau hanya karena sebab itu haram. Itu adalah haram. Pertama ya salah satunya adalah ini akan harta. Menghambur-hamburkan harta tidak pada tempatnya. Daging daripada dibuang diberikan sesuatu yang tidak jelas. Itu kan mendingan diberikan kepada fakir miskin, dimakan untuk untuk yang lain, kan bisa begitu. Itu berarti datengin orang pinter dan meyakini orang pinter itu bisa membantu masalahnya, apa dia sudah kufur, Ustaz? Kalau itu tergantung dari nanti keyakinannya. Kalau keyakinannya tanpa ada perantaraan jin, dia maksudnya yang mengakui percaya bahwasanya dia itu bisa memanfaatkan, memberikan manfaat seperti yang tadi, mendatangkan bahaya, seperti halnya sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sifat Allah. Sifat Allah mendatangkan manfaat. Meskipun sepinter apapun, semuanya itu kan di bawah kudratullah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu artinya dia mengaku bahwasanya dia itu adalah orang yang naudzubillah mengambil sifat-sifat Allah, ya bisa keluar dari Islam. Seperti mendatangkan manfaat, menciptakan manfaat maksudnya. Bukan karena sebab, maka bisa keluar dari Islam. Hampir sama dengan yang tadi. Jadi itu. Jadi nanti dilihat. Nah, tapi kalau keyakinan itu nanti datangnya kan dari hati. Maka tidak bisa kita mengatakan orang ini karena itu bukan dari hati, itu keluar dari Islam. Beda kalau ucapan kita bisa tahu. Kalau hati itu dari dia yang tahu. Kalau hati itu. Jadi begitu. Jadi dilihat nanti apakah dia itu dengan hal tersebut, yaitu dengan mengorbankan apa, itu tujuannya apa, niatnya bagaimana, keyakinannya bagaimana, sebab atau tidak. Kalau sebab itu haram, itu hukumnya haram. Mungkin itu saja, mungkin ada lagi, kalau nggak ada kita akhiri dengan bacaan, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil sekali, shalawat sekali, dan istighfar sekali. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.